Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada kitab yang baru, itu Kitabul Adab. Tentang adab, itu tentang akhlak yang mulia, ya. Al-adab, ada yang mengatakan yaitu apa yang menyuruh kepada perbuatan yang baik dan untuk meninggalkan perbuatan yang buruk, itu namanya adab. Ada yang mengatakan al-adab diambil dari ma'dubah. Ma'dubah dalam bahasa Arab yaitu hidangan, karena seakan-akan semua orang disuruhkan untuk mendatangi hidangan tersebut. Yaitu maksudnya adab adalah perkara yang semua orang disuruh kepadanya. Kalau suaminya kasih hadiah misalnya emas 10 gram, maka dia pun menangis ya. Kenapa? Waduh banyak sekali Abi ya. Malu nerimanya ya. Tapi kalau nggak punya malu, kok cuma segini katanya. Kurang, harusnya 100 gram ya. Jadi kalau istri pemalu itu sebenarnya menyenangkan suami ya. Kalau suaminya pulang, istrinya belum harum, malu atau tidak? Malu. Kalau nggak punya malu, lagi bawa ketek pun dia peluk apa? Suami. Jadi kalau istri pemalu, maka itu menyenangkan apa? Suami. Jadi ini sekedar sampel aja, contoh bahwasanya kalau orang memiliki rasa malu akan mengantarkan kepada banyak perangai yang baik dan meninggalkan perangai yang buruk. Karenanya malu itu adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam Islam. Di antara dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu yang masih didapati oleh manusia, jika kau tidak punya rasa malu, maka lakukan yang kau sukai. Ternyata seluruh nabi bersepakat membahas tentang pentingnya rasa malu, ya. Sebagaimana kita tahu di antara perkara yang disepakati oleh para nabi seperti masalah tauhid, di antaranya akhlak yang mulia, di antara secara spesifik adalah rasa malu. Kata Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu, kalau kau tidak punya malu, lakukan yang kau sukai. Berarti para nabi perhatian tentang pembahasan rasa malu. Ya, ketika seluruh nabi membahas tentang rasa malu, berarti rasa malu ini penting. Dan inilah kenapa Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di awal kitab tentang Kitabul Adab tentang rasa malu. Karena dia seperti generator yang bisa menjadikan orang berakhlak mulia dan meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Karena kalau orang punya rasa malu, dia mau melakukan yang misalnya akhlak yang buruk, dia malu. Dan kalau dia tidak melakukan perkara yang baik, dia malu ya. Maka ini penting menanamkan rasa malu ya, seperti kalau bahasa kita pekewuh ya, selama sesuai dengan aturan. Selama sesuai dengan aturan. Karena ada pekewuh atau malu yang sebenarnya itu bukan dikatakan malu, tapi penakut, seperti malu untuk menegur saudara yang melakukan kesalahan. Sehingga dia, itu bukan malu, kata para ulama, itu namanya pengecut ya. Harusnya kau tegur ya. Malu bukan seperti itu ya. Ya seperti hal-hal tadi ya. Ini bukan malu tapi pengecut ya. Oleh karenanya rasa malu mendatangkan kebaikan. Hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu marra ala rajulin minal ansar. Sungguhnya Rasulullah SAW melewati ada seorang lelaki dari kaum Ansar, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Ansari ini, kalau orang Ansar, seorang Ansar namanya Ansari. Kalau jamak namanya Al-Ansar. Ansari ini, dia menasihati saudaranya tentang malu. Itu dia bilang, jangan malu, enggak usah malu. Ngapain malu-malu ya? Kita kan sering gitu, enggak usah malu, ayo enggak usah malu. Ambil aja. Enggak usah malu. Malu, ngantri paling depan, enggak usah malu, ambil aja. Nanti kamu kehabisan makanan, enggak usah malu. Seperti jadi, dia nasihati saudaranya, jangan malu. Karena kalau kamu malu, banyak mungkin hal-hal yang tidak kau dapatkan. Jadi enggak usah malu, nasihati. Nabi lewat, Nabi lihat dia lagi nasihati saudaranya, enggak usah malu. Maka Rasulullah tegur, kata Rasulullah SAW, da'hu, biarin dia malu. Fa innal haya'a minal iman. Karena rasa malu bagian daripada iman. Ya. Rasa malu bagian dari iman ya. Kenapa? Karena malu tadi generator yang mengantarkan seorang melakukan akhlak yang baik
dan meninggalkan perkara-perkara yang tercela. Tapi kalau orang tidak punya malu, dia lakukan apa yang dia kehendaki. Makanya Rasulullah dan para nabi berkata, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kau tidak punya malu, lakukan apa yang kau kehendaki. Ya, mau ini, mau anu, tidak punya adab, ya. Kemudian ngambil lapak orang lain misalnya, nerobos apa saja dia enggak malu. Kenapa? Karena dia enggak punya malu sehingga dia melakukan hal-hal yang tercela. Tapi kalau orang punya malu, dia pasti endaklah malu, enggak enak, enggak benar seperti itu. Itu bukan bagian dari sopan santun ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan rasa malu dengan akal. Mengkaitkan adab dengan akal, mengkaitkan adab dengan akal. Dalam firman-Nya, ya innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kebanyakan orang-orang yang memanggilmu dari luar rumah, kebanyakan mereka tidak berakal, yaitu orang-orang Arab Badui. Ya, mereka ketika datang Rasulullah sudah masuk rumah, mungkin Rasulullah keperluan dengan istrinya, Rasulullah SAW mungkin ada istirahat. Maka Arab Badui berkata, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluar temui kamu. Keluar temui kami udah nunggu nih." Jadi mereka panggil-panggil Nabi, sementara Nabi sudah masuk rumah. Ini tidak beradab ya. Ya namanya Rasulullah tadi sudah lama ketemu dengan orang, ada waktunya dia ketemu istrinya, ada waktunya dia istirahat. Cuma mereka enggak mikir itu sehingga mereka kemudian tidak beradab, panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Bukan lagi panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mereka panggil dengan nama langsung. Ya Muhammad, keluar Muhammad, ketemui kami. Ya. Maka Allah turunkan ayat menegur mereka. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari luar rumahmu, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Di sini Allah mengatakan orang yang beradab biasanya orang berakal, orang yang tidak beradab biasanya tidak berakal. Kenapa? Karena orang yang berakal dia biasanya bisa lihat situasi, dia mengerti perasaan orang, dia mengerti kondisi, sehingga akal dia jalan. Ini enggak pantas seperti ini. Orang lagi istirahat, nanti ajalah tunggu dia keluar. Akal dia jalan. Dia memposisikan dia sebagai diri orang tersebut. Tapi kalau orang enggak berakal, akalnya pendek, dia enggak mikir jauh. Ya sudah, saya datang, mana suruh keluar sini ya, enggak punya akal. Maka Rasulullah Allah berfirman, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Makanya seharusnya kalau orang semakin berpendidikan, semakin cerdas, semakin beradab harusnya. Ya, kalau orang tidak berpendidikan, tidak pernah belajar, akalnya tidak jalan, ya, mungkin tidak beradab, wajar. Tetapi kalau orang berpendidikan harusnya beradab. Oleh karenanya adab itu sangat penting, dan di antara hal yang memotivasi seorang untuk beradab dengan adab yang baik adalah rasa malu. Jadi kalau ada anak kita yang pemalu, biarin aja, cuma kita arahkan. Ada misalnya dia malu untuk bertanya, kita bilang enggak. Ini malu yang tidak tepat, ini namanya pengecut. Ya. Ini kenapa kau malu? Ini hal baik, bukan hal yang untuk dipermalukan. Malu tuh kalau kau nyolong, malu tuh kalau kau bicara enggak benar, malu tuh kalau ini enggak perlu malu, bukan ini kebaikan, enggak usah malu. Ya. Makanya Aisyah pernah berkata, ni'mal nisaul ansar, lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Kenapa? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Tidak belajar agama. Makanya Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu kalau tidak perlu malu untuk urusan kebenaran. Hal alal mar'ati min guslin idha hiya ihtalamat. Apakah wanita harus mandi junub jika mimpi basah? Ini kan pertanyaan malu sebenarnya. Tapi kan ini terkait dengan agama, terkait dengan sesuatu yang kewajiban yang harus ditanyakan, maka dia tanya, dikasih mukadimah dulu. Ini perkara yang tidak perlu dimalukan ya Rasulullah. Saya ingin tanya sesuatu yang mungkin malu untuk disebutkan, tapi ini karena terkait dengan kebenaran tidak perlu malu untuk mengucapkannya. Apakah wanita jika mimpi basah, jika mimpi berhubungan, wajib mandi junub? Rasulullah jawab, na'am idza ra'atil ma. Iya, wajib mandi junub jika dia melihat air atau dia basah. Adapun jika tidak, hanya mimpi berhubungan tidak sampai ejakulasi atau keluar sesuatu, maka tidak wajib mandi junub ya. Maka kalau anak kita punya rasa malu, maka kita harus senang, kita pupuk rasa malu tersebut ya. Kemudian kita arahkan. Ini malu yang benar, ini malu yang tidak benar. Karena kalau sampai dia minder, ini jadi pengecut, bukan lagi malu tapi pengecut ya. Rasulullah SAW sangat pemalu, tapi bukan
bukan orang minderan, bukan orang pengecut. Jadi beda antara malu dengan minder. Ya. Taib. Rasulullah SAW bersabda, da'hu, biarin dia malu, ya. Fa innal haya'a minal iman. Karena rasa malu adalah bagian dari iman. Kata seorang penyair, qala Saleh bin Abdul Qaddus, idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu wala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu. Haya'aka fahfadhu 'alaika wa innama yadullu ala fi'lil karimi haya'uhu, ya. Jika seorang wajahnya tidak ada kehormatan lagi, ya rai gedek, maka itu menunjukkan malunya sedikit. Pokoknya tahu rai gedek ya, muka tembok ya. Kalau kita malu, dia kok enggak punya malu. Kalau dia nekat begitu ke sana kemari minta-minta, enggak terus terang, enggak hal yang harusnya tidak perlu disebut, berarti qalla haya'uhu. Berarti sedikit rasa malunya. Dan tidak ada kebaikan pada wajah yang menunjukkan sedikitnya rasa malu. Tidak ada kehormatan. Rasa malumu jagalah, ya. Hendaknya kau jaga rasa malumu. Kenapa? Karena yang membuat orang melakukan kebaikan adalah rasa malunya. Orang kalau punya rasa malu, dia akan melakukan kebaikan. Taib, hadis berikutnya, Wan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini rasa malu yang benar, rasa malu yang benar, bukan minder, bukan pengecut, bukan penakut. Rasa malu jika benar, dia tidak mendatangkan kecuali kebaikan, ya. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya baik. Au qala, atau Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Maka ini pujian dari Nabi SAW tentang sifat rasa malu, ya, rasa malu. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un aw sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling terbaik dari cabang keimanan adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Kata Nawawi rahimahullah taala, al-bidha maksudnya bi kasril ba wa yajuzu fathuha, yaitu boleh al-bidha, boleh dibaca al-badha, yaitu al-imanu bid'un wa sab'un, atau kita baca al-imanu bad'un wa sab'un. Ini boleh dua-duanya dibaca. Huwa minas thalatha ila al-ashrah. Maknanya antara 3 sampai 10, ya. Wa syu'bah al-khit'ah wal khasla, yaitu cabang. Wal imatah al-izalah, menghilangkan. Wal adha ma yu'dhi, semua yang mengganggu dihilangkan dari jalan. Kahajarin, seperti batu. Wa syaukin, seperti duri. Wa tinin, seperti tanah yang pecek. Wa ramadin wa qadarin wa nahwihi, itu ya, debu dan kotoran yang mengganggu jalan, ya. Tapi di sini Rasulullah menjelaskan tentang hakikat iman. Kata Nabi SAW, al-iman bid'un. Bid'un tadi bahasa Arab maknanya 3 sampai 10, yaitu bid'un dan 70. Maksudnya 73 atau 74 atau 75 atau 76 atau 79, itu namanya bid'ah, ya. Au bid'un wa sittun, atau 60 sekian, 63, 64 sampai 69. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan iman bukan satu kesatuan, tapi dia bercabang-cabang. Sehingga sebagian ulama mengumpulkan apa yang dimaksud dengan 70 cabang ini. Karena Rasulullah SAW hanya menyebutkan dalam hadis ini 3 sampel aja. Cabang tersebut, kata Nabi, yang paling tinggi cabangnya la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian dari iman. Berarti ada berapa cabang Rasulullah sebutkan? 3. Taib yang lainnya masih banyak, masih 60, masih 70 lagi. Maka para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang Rasulullah mengatakan ini bagian dari iman, ini bagian dari iman. Mereka kumpulkan. Seperti at-tahuru syatrul iman, bahwasanya bersuci adalah setengah dari keimanan. Maksudnya berwudu, dan iman maksudnya adalah salat, ya, misalnya tafsirnya. Seperti al-haya'u minal iman, ini seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hubbul ansari minal iman, cinta kepada kaum Ansar bagian daripada
iman. Maka para ulama berusaha mengumpulkan seluruh hadis-hadis, dalil-dalil yang menunjukkan baik Al-Quran maupun Sunnah, yang menunjukkan secara tegas amalan ini bagian dari iman. Seperti salat. Kata Allah, "Ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ternyata iman kalian maksudnya salat. Maksudnya adalah salat ya, sebagaimana dalam sebab turunnya ayat tersebut. Sehingga akhirnya mereka kumpulkan di antaranya Al-Halimi, salah seorang besar di mazhab Syafi'i, menulis buku tentang Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Dia kumpulkan yang disebut dengan iman sekian banyak. Kemudian datang setelahnya Al-Baihaqi, jadi dicetak 3 jilid. Al-Baihaqi rahimahullah. Kemudian judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Dan bukunya kalau saya tidak salah terakhir dicetak 20 jilid. Berapa? 20 jilid. Ya, jadi cabang ke-1, cabang kedua dijelasin sama beliau, mungkin kalau dibuat pengajian bagus. Jadi cabang-cabang apa? Keimanan. Buat apa kita mengenal cabang-cabang ini? Agar iman kita semakin kuat. Karena iman itu ibarat pohon. Ibarat pohon, dia ada akarnya, ada batang, cabang-cabangnya. Semakin cabang-cabang kita semakin banyak, berarti pohon iman kita semakin besar ya. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin akan banyak buahnya. Dan dengan iman itulah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berusaha melakukan cabang-cabang keimanan. Dan setiap cabang juga pekerjaannya pun berlevel-level orang. Satu cabang tidak semua orang sederajat. Seperti di antara cabang keimanan salat. Apakah semua orang salat satu level? Tidak ya, tidak. Ya. Sama seperti rasa malu juga bertingkat-tingkat. Ya. Seperti la ilaha illallah, semua orang mungkin mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya bertingkat-tingkat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan setiap orang muslim pasti punya kartu la ilaha illallah. Kartu amalan tertulis la ilaha illallah. Tapi tidak semua kartunya menyelamatkan dia di neraka jahanam. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi diazab di neraka jahanam. Meskipun tidak kafir, tapi nanti akan dikeluarkan. Ada orang la ilaha illallah sangat kuat, sehingga dia tidak diazab di neraka jahanam karena tauhidnya sangat kuat. Maka kita berusaha mengenal cabang-cabang keimanan tersebut. Kemudian kita berusaha menjalankan setiap cabang dengan seoptimal mungkin. Karena setiap cabang itu orang mengerjakannya berlevel-level. Seperti salat kata Nabi SAW, "Inna rajula la yansirifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha." Ada seorang salat namun tidak dicatat pahala salatnya kecuali hanya seperduanya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya. Beda-beda orang. Bisa jadi 2 orang salat di saf yang pertama berdampingan, pahala mereka berdua antara langit dan bumi. Ya. Sedekah bisa jadi nominalnya sama, tapi hati ketika bersedekah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kita mengenal cabang-cabang keimanan, kita punya saham dalam cabang ini, punya saham dalam cabang ini. Mudah-mudahan pohon keimanan kita menjadi lebat, menjadi besar, sehingga kita bertemu dengan Allah dengan iman yang sangat luas. Ya. Ini maksud Rasulullah sebutkan iman itu sekian cabang. Tapi Rasulullah tidak tegas 73 tersebut atau 75 tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rasulullah tidak tegas. Ya, sebenarnya lama mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, agar seorang berusaha mencari dan berusaha setiap ada lafal ini bagian dari iman, dia kerjakan. Ini bagian dari iman, dia kerjakan. Sehingga dia termotivasi untuk menyempurnakan pohon keimanannya. Baik. Dan di antara cabang keimanan, Rasulullah mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Jadi ada cabang keimanan terkait dengan perkataan seperti la ilaha illallah. Ada cabang keimanan, ya la ilaha illallah tentu dengan keyakinan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ada cabang keimanan berupa menghilangkan gangguan dari jalan. Ini kelihatannya sepele. Bahkan Rasulullah mengatakan yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Itu kata Imam Nawawi, ada apa? Ada duri, dia pindahkan, ada paku dia pindahkan, ada batu, ya jangan sampai diinjak oleh orang lain, ya ada beling dia pindahkan. Kelihatannya Rasulullah sebutin ini adalah cabang keimanan paling rendah. Tetapi ada orang yang melakukannya dengan kualitas yang tinggi, ternyata Rasulullah kabarkan ada orang masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Ada orang masuk surga, Rasulullah mengatakan ada seorang lelaki, dia sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat gusnus syajarah. Yaitu ada cabang dahan yang menghalangi jalan. Maka dia mengatakan la yu'dzil mu'minin, jangan sampai dahan ini mengganggu orang-orang beriman yang sedang lewat. Maka dia pindahkan, tetapi dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi meskipun Rasulullah mengatakan ini cabang yang paling rendah, bukan berarti untuk kita remehkan. Lakukan saja, kita nggak tahu amal mana yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maksud saya satu cabang itu beda-beda orang. Sekarang ada orang lihat batu di jalan. Ada yang bilang, coba nanti siapa yang, dia tunggu-tunggu siapa yang kesenggol. Itu senang ketawa. Ada yang malah senang. Ada yang taruh gangguan di jalan. Ya. Dia taruh kaleng dalamnya batu. Orang biasanya iseng tendang kaleng, tapi ternyata ada batunya. Aduh sakit, dia ketawa senang. Itu namanya narok gangguan di jalan. Ada yang lihat gangguan di jalan, coba dia lihat dia sedih, aduh nanti kena orang. Tapi dia enggak pergi menghilangkan. Dia cuma lihat aja, aduh kasihan nih. Beda dengan orang yang turun kemudian apa? Menghilangkan. Beda. Yang turun menghilangkan berbagai macam juga niatnya. Maka setiap cabang itu berlevel-level manusia dalam menjalankannya. Di antaranya yang Rasulullah statementkan secara jelas, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada iman. Maka seorang kalau punya dari sananya punya rasa malu, dia bersyukur kepada Allah, tinggal dia kembangkan. Yang tidak punya rasa malu atau kurang rasa malunya, dia pupuk rasa malunya. Enggak enak lah, malu lah. Dia mulai seperti itu, masa gitulah. Ya, masa kita minta-minta, masa kita malu lah, enggak usah lah. Ya, seperti kita mulai pupuk rasa malu karena dia adalah bagian daripada keimanan. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra fi khidriha. Adalah Rasulullah SAW lebih malu daripada seorang wanita. Al-adra itu wanita gadis ya. Fi khidriha, dalam pingitannya. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Kalau Rasulullah SAW melihat sesuatu yang dia tidak suka, Rasulullah enggak perlu ngomong, sudah kelihatan dari wajahnya. Itu mungkin ada rona merah menunjukkan Rasulullah SAW tidak suka. Qala ulama, An-Nawawi berkata para ulama, hakikatul haya, adapun hakikat rasa malu, khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih. Rasa malu adalah akhlak yang memotivasi atau menggerakkan seorang untuk meninggalkan perkara yang buruk. Wa yamna'u minat taqsir fi haqqi dzil haqq, dan membuat dia tercegah dari melakukan kurang dalam dalam menegakkan atau dalam menunaikan hak orang. Dia malu untuk kurang dalam menunaikan hak orang. Itu malu kalau sebagai seorang suami saya tidak tunaikan hak istri saya. Malulah, istri saya sudah begini. Istri juga gitu, saya malulah kalau suami saya sudah baik, sudah kerja, kemudian saya tidak layani. Saya malu tidak menunaikan hak suami. Orang tua malu masa anak tidak saya perhatikan. Dia malu tidak menunaikan hak anak. Anak pun malu, orang tua saya tidak. Seperti itu namanya, itu rasa malu. Mencegah seorang tidak bersikap berkurang-kurang dalam menunaikan hak orang lain. Waraina an Abil Qasim Al-Junaid qala al-haya'u ru'yatul ala'i ay ni'am wa ru'yatut takhsir fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an. Kata Al-Junaid, rasa malu, bagaimana bisa timbul rasa malu? Seorang ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan selain Allah, tapi paling pas terkait dengan Allah, yaitu seorang melihat kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia melihat kok dia tidak bersyukur dengan baik, maka dari memperhatikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan dan sikap dia dalam beribadah kepada Allah, maka timbullah suatu kondisi dalam dirinya yang disebut dengan malu. Itu malu tidak bersyukur kepada Allah, malu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Malu menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Oleh karenanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha, maka dia mengatakan, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah atas godaanmu, atas rayuanmu. Innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di sini ada dua tafsiran, di antara tafsiran Rabb maksudnya Allah. Maksudnya bagaimana saya bermaksiat, bagaimana saya berzina sementara Allah telah berbuat baik kepada saya. Malu ya, malu membalas kebaikan Allah dengan pembangkangan. Nah, ini disebut dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas di sini hadis tentang bahwasanya Rasulullah SAW kana ashadda hayaan minal azra fi khidriha. Ada wanita, Rasulullah lebih malu daripada seorang wanita yang gadis yang sedang dipingit. Wanita gadis harusnya pemalu. Kenapa pemalu? Karena dia tidak berinteraksi dengan laki-laki. Dia tidak tahu tentang laki-laki, dia pemalu. Apalagi dia dalam pingitannya. Apalagi dalam pingitannya menunjukkan sikap malu yang tinggi seorang wanita gadis dalam pingitannya. Apalagi orang-orang Arab dahulu. Mereka punya rasa malu yang luar biasa ya. Sampai sebelum
timbul medsos yang begitu banyak. Ya, sebenarnya mengatakan rasa malu masih tersebar di negeri-negeri Arab ya, sampai mereka pakai kain seperti itu, pakai jilbab seperti itu. Bahkan kalau begitu lewat laki-laki mereka meminggir, sampai terkadang baju mereka tertempel ke dinding-dinding. Dulu dinding lama terbuat dari tanah, sampai ada baju mereka yang tergores-gores. Dulu sempat ada seperti itu. Ya, rasa malu yang luar biasa ya. Sampai kawan saya cerita ya, zaman dulu, masih zaman bahla ya. Dia bilang dulu, kawan-kawan dulu zaman dulu kalau nikah sampai nggak pernah ngelihat wanita, datang langsung nikahin aja. Karena malu mau lihat apa? Lihat perempuan malu, perempuan juga malu lihat sama laki-lakinya. Jadi tahu-tahu nikah ya. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang nazar, ada yang tidak perlu nazar. Pokoknya dengar cerita, tidak perlu nazar langsung apa nih? Nikah. Tinggal dengar berita, percaya nikah. Itu dulu. Sekarang belum nikah sudah dilihat. Tidak dilihat pun sudah terlihat. Jadi ada perubahan-perubahan. Tapi maksudnya rasa malu, apalagi seorang gadis yang tidak pernah berinteraksi dengan lelaki. Dan itulah seharusnya seorang wanita memiliki rasa malu. Makanya Allah memuji wanita yang dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah dari dua wanita tersebut menemui Nabi Musa, tamshi ala istihya. Maka dia berjalan dengan penuh rasa malu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini? Ai qailatan bisaubiha ya. Maka dia pun memegang bajunya sambil menutup wajahnya. Sambil menutup apa? Wajahnya. Itu dia jalan tersipu malu di antaranya dengan sambil menutup wajahnya. Padahal di zaman itu, di zaman Bani Israel, menutup wajah tidak disyariatkan atau tidak wajib. Tetapi wanita malu. Ketika dari jauh melihat Nabi Musa, maka dia berjalan dengan tersipu malu sambil menutup wajahnya. Ketika dia bertemu dengan Nabi Musa, dia berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi upah atas bantuanmu mengambilkan air buat kami. Dia tidak datang, kafahaluk Musa, begini loh, begini. Enggak, dia langsung bilang saya datang sini karena disuruh apa? Abi, dia langsung sebutkan to the point. Dengan malu-malu dia berkata, inna abi yad'uka, ayahku mengundangmu untuk kasih upah. Sehingga tidak, ayo ikut-ikut, mau kemana? Ayo guys ikut aja. Dia ditanya-tanya, apa ini ngapain? Enggak. Maksudnya dia malu, sehingga dia ngomong jelas. Kalau bukan ayahnya bisa datang, ayahnya akan datang, tapi ayahnya tua. Sehingga dia harus datang, ketika datang jalan dengan malu-malu, dan dia langsung bilang Nabi Musa dengan to the point. Kemudian Nabi Musa alaihissalam akhirnya pun juga pemalu. Nabi Musa juga pemalu. Allah menemukan wanita pemalu dengan lelaki pemalu. Makanya dalam hadis disebutkan, dulu Bani Israel, laki-laki mandi bareng, tidak apa-apa. Laki-laki mandi bareng tidak mengapa dan terlihat aurat di antara mereka tidak mengapa. Syariat zaman dulu beda dengan syariat zaman sekarang. Seperti syariat zaman dulu orang boleh sujud kepada orang lain dalam bentuk penghormatan, bukan peribadatan. Sekarang nggak boleh. Di antara syariat yang dulu boleh, sekarang nggak boleh. Syariat mandi bareng lelaki, sesama laki kemudian mandi bareng mungkin terlihat aurat. Ini dulu tidak mengapa. Nabi Musa karena rasa malu dia mandi tempat lain. Jadi nggak gabung sama murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya kurang ajar, itu Musa tidak gabung sama kita, ada masalah di testisnya katanya. Ini murid-murid kurang ajar ya. Sampai akhirnya, kenapa maksud saya? Intinya hadisnya dalam Sahih Bukhari, tapi intinya Nabi Musa itu pemalu. Ternyata Allah membuat dia menikah dengan seorang juga wanita sangat apa? Pemalu. Maka ketika wanita tersebut berjalan, Nabi Musa jalan di depan, wanita tersebut di belakang. Kalau mau belok kanan, wanita tersebut lempar kerikil sebelah kanan, Nabi Musa belok kanan. Kalau belok kiri, lempar kerikil kiri. Kalau lurus jalan. Jadi tidak ada ngomong di tengah jalan. Nggak bilang, sah, kamu dari mana sih? Nggak ada. Jalan rasa malu. Dan kita menjaga, kalau ada wanita pemalu, kita hormat. Tapi kalau wanita nggak punya malu, mana kita hormat? Wanita malu, kita hormati pemalu. Kita hargai pemalu ya. Oleh karenanya wanita asalnya pemalu. Sekarang rasa malu itu mulai hilang dari kalangan para wanita. Ya. Saya dulu pertama ke Madinah, saya masuk di pasar namanya Pasar Al-Balad. Al-Balad itu ya pasar rakyat. Dulu ada di daerah sebelah Baki, sekarang sudah nggak ada ya. Situ tahu-tahu saya baru pertama saya mau beli sesuatu, terus ada suara di belakang, Muhammad, maksudnya minggir, Muhammad. Saya bingung Muhammad ini siapa?
Ternyata. Jadi caranya saya baru dia maju ya. Kalau enggak Muhammad lagi lah saya gantian. Jadi rasa malu perlu kita tanamkan pada anak-anak, terutama anak perempuan ya. Kalau anak kita mulai gede, kita bilang malu lah itu majelis laki-laki, jangan malu-malu. Laki perempuan sama perempuan. Kita tanamkan, malu-malu ketemu itu, malu-malu, pakai baju yang rapi malu. Jadi kita tanamkan mereka untuk rasa malu sejak kecil sehingga terpatri dalam diri mereka karena rasa malu ini akan membuat mereka baik nanti kalau jadi istri yang soleha, istri yang baik. Ya, tapi kalau nggak punya malu repot ya. Nggak punya malu repot. Ya. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, laisat bisalfa'in kharraja wallajah. Wanita ini yang menemui Nabi Musa yang penuh rasa malu, laisat bisalfa. Salfa itu apa? Jari, berani seperti lelaki. Kalau bicara dengan lelaki seperti bicara dengan perempuan yang lain. Jadi bicaranya kalau perempuan harusnya gitu harusnya ya. Malu-malu ya. Ini bicara lagi ngobrol apa sih? Boleh nimbrung enggak? Pokoknya sama laki-laki seperti teman perempuan sendiri. Bahkan sekarang laki-laki lebih malu daripada perempuan. Ya. Laisat bisal faid kharraja wallaja. Bukan wanita yang sering keluar rumah, masuk keluar rumah tanpa ada urgensi. Ya, wanita yang suka keluar rumah enggak. Ya, wanita ini tidak demikian. Dia keluar rumah karena ada urgen, karena bapaknya enggak bisa pergi. Maka dia mewakili bapaknya. Maka ikhwan, kalau antum mau menikah, kalau sudah terlanjur ya sudah lah. Ini maksudnya yang jomblo. Kalau mau menikah cari wanita yang pemalu ya. Dikenal pemalu ya. Kalau malu bagus ya insyaallah. Kalau antum nadur dia malu. Tapi kalau antum nadur dia juga nadur gini, aduh. Ini antum mundur ya. Antum yang malu-malu, masih pandangan pertama antum udah kalah. Gimana kalau sudah menikah ya. Jadi carilah wanita pemalu. Di sini wanita digambarkan dengan sifat pemalu, apalagi wanita gadis yang dalam pingitannya. Kemudian ternyata Rasulullah SAW lebih pemalu dari wanita seperti itu. Ya, Rasulullah SAW memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW pengecut. Enggak, Rasulullah kalau ada kemungkaran dia ingkari, kalau ada kebaikan dia anjurkan. Ya, tapi dia sangat pemalu sehingga jauh dari hal-hal yang buruk. Ya, jauh dari hal-hal yang buruk dan sangat semangat melakukan hal-hal yang baik ya. Makanya Rasulullah SAW sholat sampai kaki bengkak-bengkak. Maka ditanya sama istrinya, kenapa anda sholat hatta tatawarram qadamak? Sampai kedua kaki anda bengkak-bengkak. Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu malu kalau tidak ibadah kepada Allah. Nikmat begitu banyak terus malu tidak beribadah. Maka Rasulullah SAW sholat malam dengan panjang. Ya, Rasulullah sangat pemalu. Di antara sifat pemalu Nabi SAW disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika meninggal punya hutang sama Yahudi. Sambil dia menggadaikan baju perangnya untuk membeli gandum untuk kebutuhan primer istri-istrinya ya, bukan untuk beli macam-macam tapi untuk beli gandum. Sehingga para ulama membahas kenapa Nabi sampai punya hutang. Tentu itu hutang hutang yang tidak perlu memalukan karena ada gadainya, ada jaminannya. Yang artinya jaminan itu lebih tinggi nilainya daripada utang yang dia ambil. Seandainya Rasulullah tidak bisa bayar, dia kasih gadai berupa baju perang bisa dijual. Kenapa Rasulullah SAW sampai berhutang? Padahal punya teman-teman, sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ada yang lain. Abdurrahman bin Auf, kaya-kaya. Kata para ulama, Rasulullah SAW pekewuh malu kalau dia pinjam uang sama sahabat pasti nggak boleh dikembalikan. Dia udah ambil Rasulullah, musuh kesempatan nih. Maka dia tidak ingin merepotkan para sahabat. Sehingga dia berhutang supaya tidak merepotkan para sahabatnya. Ini rasa malu Nabi SAW. Di antara rasa malu Nabi SAW, Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tentang kisah sebab nuzulnya adalah tentang pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Jahsyin. Ketika Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsyin, Rasulullah SAW bikin walimah. Ada roti, ada daging. Maka Rasulullah suruh Anas panggil orang-orang semua untuk makan. Datang kata siapa lagi masih ada, semua sudah dipanggil. Makan sudah makan selesai, masih ada 3 orang duduk di situ. Tidak pergi-pergi.
Ini baru nikah, ini nggak pergi kapan bisa mau berduaan sama istri. Jadi ngobrol terus. Rasulullah akhirnya pergi ke rumah istri yang lain. Gimana Aisyah kabarnya? Sudah balik lagi? Masih lagi ngobrol situ. Rasul lagi masih lagi ngobrol situ. Akhirnya Allah turunkan ayat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairi nadhirina inahu. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Inna dzalikum kana yu'dzin nabi fayastahyi minkum. Allah berfirman, wahai orang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Itu kalau masuk rumah tunggu dipanggil baru datang. Jangan ada walimah, tunggu di rumah Nabi. Lagi dimasak ya? Masak jangan. Nanti tunggu panggilan dulu. Kalau belum dipanggil jangan datang sebelum waktunya. Kenapa? Ada orang punya privasi ya. Datang, oh lagi dipotong kambingnya, tunggu sebentar ya. Sampai mana? Itu nanti kalau dipanggil baru datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kalian diundang maka masuklah. Dan bila kalian selesai makan keluarlah tanpa asik berpanjang percakapan. Hal itu sungguhnya mengganggu Nabi dan lalu Nabi malu kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar. Jadi Nabi malu sampai Nabi mau nggak bilang, kalian gimana ini malam pertama gimana kalian di sini nggak pulang-pulang? Gimana mau jadi malam pertama? Ini ngobrol terus ngobrol. Nabi udah pergi keluar balik masih ngobrol. Ya sahabat namanya ada yang lalai, ada yang lupa. Kenapa? Karena Nabi pemalu. Kalau kita, ini jam berapa ini? Kayak nggak pernah nikah aja. Kapan malam pertamanya nih kalau kalian di sini terus? Kalau kita mungkin begitu, tapi Nabi SAW tidak pemalu ya. Itu diantara yang menunjukkan bagaimana besarnya rasa malu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diantara menunjukkan besarnya rasa malu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kalau ada sesuatu yang dia tidak suka tidak langsung ngomong. Sahabat dia cuma lihat ada perubahan wajahnya, ini Nabi lagi marah. Mungkin dia ngomong gak enak, tapi cukup dengan wajahnya berubah rona wajahnya berarti Rasulullah SAW sedang marah. Ada sesuatu yang dia tidak suka. Ini ma'ruf dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki rasa malu yang besar. Maka seorang berusaha juga menetapkan diri rasa malu sehingga kalau dia merasa punya rasa malu akan mengantarkan dia pada perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Tapi kalau sudah tidak punya rasa malu, apapun dia lakukan. Nah, di antara yang merusak rasa malu sekarang, yang paling besar merusak rasa malu tontonan. Rasa malu hilang. Rasa cemburu hilang. Anak gadis kita kalau nonton misalnya film-film Korea, ya, dia melihat suatu ciuman laki-laki jalan jadi biasa. Ketika dia melihat pemandangan yang biasa, akan berimbas pada hatinya enggak? Berimbas. Sehingga dia menjadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Kalau kita nonton film orang kafir misalnya, laki-laki ketemu laki-laki cium istri orang, istri dia dicium laki orang ya. Cipiki, kemudian akhirnya dibiasa. Jadi biasa. Kita enggak punya rasa malu, bahkan tidak punya rasa cemburu. Jadi rasa malu kadang-kadang dididik. Anak-anak di pondok dididik dengan baik. Jadi hancur rasa malunya, gara-gara tontonan yang sebentar. Jadi diajarin di pondok selama bertahun-tahun, kemudian dia keluar ketemu teman-temannya nonton yang tidak-tidak, rasa malunya pun hilang. Ini sekarang musibah yang menimpa zaman kita, yaitu tontonan-tontonan yang begitu mudah diakses, yang menghancurkan rasa malu yang kita bina, yang kita didik pada anak kita. Maka ini perlu perjuangan lebih untuk mendidik anak-anak. Sejak kecil kita tanamkan rasa malu. Sehingga meskipun taruhlah mereka melihat suatu tontonan, tetap mereka bisa memiliki rasa malu yang kuat dan mudah-mudahan tidak berpengaruh pada diri mereka. Jika tidak kita biarkan sehingga mereka nonton sebebasnya, maka rasa malu mereka akan hancur. Ketika rasa malu sudah mereka hancur, sudah sama laki-laki gampang, mau ini gampang, mau anu gampang, akhirnya membuka banyak pintu kemaksiatan, akhirnya membuka banyak pintu perzinahan. Kenapa? Karena hilangnya rasa malu. Ya. Maka kita tanamkan dan ini. Jadi malu lah jangan gitu. Kamu nggak malu kalau begitu. Kamu jalan gitu apa nggak malu? Ya. Jalan pergi misalnya ke masjid kemudian
pakai celana di atas lutut, kelihatan pahanya, kemudian kan malu dilihat orang, malulah ya. Lo nggak malu cukuran rambut model begitu ya. Semua sini kayak rambut satu botak semua kanan kiri, apa nggak malu? Kamu nggak malu rambut semua botak kemudian tinggal satu kayak ada oase di tengah padang pasir, malu. Saya lihat orang saya bingung. Saya ke luar negeri ke Australia lihat ada orang kok begini, apa dia nggak malu orang Islam? Kemudian dia rambutnya botak. Kemudian tinggal satu secuil di sini, di tengah-tengahnya ada pohon kelapa. Enggak malu anak-anak teman-teman kita. Kemudian ketika buka puasa, dia enggak puasa. Laki-laki. Mungkin haid, wallahu alam. Enggak puasa, dia enggak puasa. Belum waktunya dia berbuka, kalau enggak puasa. Enggak, kan harusnya malu. Kalau sudah enggak punya malu, kalau kita kan malu, kalau enggak gitu, malu. Tapi ketika rasa malu hilang, mau apain aja enggak ada masalah. Ini makanya pentingnya rasa malu. Tanamkan sama anak laki-laki maupun apa? Perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Terutama perempuan di zaman sekarang tanamkan rasa malu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.